Halo, selamat pagi untuk semuanya anak-anak ibu yang berada di rumah. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Nah, untuk tema masih sama dengan minggu-minggu yang lalu. Jadi, tema kita tetap pada selalu bersyukur dalam segala situasi. Kemudian untuk subtema kita adalah Untuk subtema kita hari ini adalah mengekspresikan rasa syukur. Nah, sebelum kita memulai materi kita mengupas satu persatu, untuk saat ini kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat penyertaan yang sudah Tuhan berikan pada kami hingga saat ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh berkumpul saat ini dalam rangka mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami dengan hikmat daripadamu dari awal, pertengahan, hingga akhir pertemuan ini. Kiranya Allah yang boleh hadir memberikan kami pengertian yang baik akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk seperti yang Ibu sampaikan tadi, pertemuan minggu ke-6 kali ini adalah mengekspresikan rasa syukur. Yang menjadi kompetensi dasar masih sama dengan minggu-minggu lalu. Di situ kamu bisa baca. Kemudian, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hanya satu. Namun, satu ini memiliki beberapa penjelasan, yaitu mendemonstrasikan cara bersyukur melalui doa, pujian, drama, tulisan bermakna, kalimat atau kata-kata yang membangun yang dilakukan selama satu semester. Nah, kita akan membahas satu persatu ini yang dilakukan selama satu semester. Nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kamu yang berkaitan dengan materi kita, namun kita akan pelajari terlebih dahulu mendemonstrasikan cara bersyukur. Nah, demonstrasi itu sama dengan praktek. Jadi mendemonstrasikan sama dengan mempraktekkan. Nah, apa yang perlu kita praktekkan di sini? Yaitu cara bersyukur. Nah, cara-cara bersyukur ini ada banyak cara yang bisa digunakan. Yang pertama, melalui doa. Nah, apa 4 dasar doa ucapan syukur menurut orang Kristen? Namun sebelum itu Ibu akan sampaikan cara bersyukur melalui doa, maksudnya adalah kita menunjukkan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah melalui waktu yang kita berikan kepada Allah dalam doa. Kita memberikan waktu, kita berbincang-bincang kepada Allah, kita menyampaikan isi hati kita kepada Allah, kita menyampaikan, memberitahukan masalah kita kepada Allah di dalam doa. Nah, jadi ada 4 dasar doa ucapan syukur menurut ajaran Kristen Protestan. Kita semua di sini beragama Kristen Protestan. Yang pertama, ada dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-6. Intinya di situ adalah kita diminta untuk tidak merasa khawatir untuk berbagai hal. Dan yang kedua, Kolose 4 ayat 2. Di situ kita diminta untuk bertekun di dalam doa. Kemudian yang ketiga, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita diminta untuk mengucap syukur kepada Allah. Yang keempat, dasar yang keempat adalah Kolose 3 ayat 17. Di situ dikatakan bahwa untuk melakukan segala sesuatu, kita harus melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus sambil kita mengucap syukur kepada Allah. Jadi di situ tadi ada 4 dasar doa ucapan syukur menurut ajaran Kristen Protestan. Kemudian,
Ada beberapa hal yang dapat menjadi isi doa ucapan syukur menurut ajaran Kristen Protestan. Yang pertama, mengucap syukur atas kesempatan untuk berdoa. Jadi, isi doa kita itu mengandung beberapa hal yang harus tercantum di dalamnya. Jika tidak ada hal-hal yang tercantum nanti seperti yang akan Ibu sampaikan kepada kamu, berarti kamu belum paham bagaimana cara menulis sebuah doa ucapan syukur. Nah, yang pertama, perhatikan baik-baik, mengucap syukur atas kesempatan untuk berdoa. Di situ isi pertama doa kita adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah karena Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa berdoa kepadanya. Yang kedua, perhatikan baik-baik, mengucap syukur atas Tuhan yang memenuhi janji keselamatan dalam Alkitab dan pengampunan dosa. Nah, kemudian isi doa kita adalah kita mengucapkan syukur kepada Allah karena Allah sudah memenuhi janji keselamatan yang sudah Dia berikan kepada kita yang tertulis dalam Alkitab, yaitu Dia sudah menyelamatkan kita melalui penyaliban Yesus Kristus di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita terbebas dari dosa. Nah, di situ kita harus menuliskan ucapan syukur kita yang mau kita sampaikan kepada Allah karena Allah sudah memenuhi janjinya. Yang ketiga, isi doa kita yang ketiga harus mengandung yaitu mengucap syukur atas rasa sukacita yang kita alami. Mengucap syukur atas rasa sukacita. Jadi, isi doa kita yang ketiga adalah harus ada ucapan syukur atas sukacita yang sudah kita rasakan, yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, atas penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kemudian, isi doa kita yang keempat, hal yang keempat adalah mengucap syukur atas kebutuhan yang boleh terpenuhi. Jadi, mengucap syukurlah atas kebutuhan yang boleh Allah penuhi kepada kita. Banyak kebutuhan kita yang sudah Allah cukupkan. Jadi, sudah selayaknya kita mengucapkan syukur kepada Allah. Kemudian, yang kelima, di sini ada 7 hal. Jadi, yang hal kelima, isi doa kita harus mengandung hal yaitu mengucap syukur atas iman kepercayaan atas janji Tuhan untuk terus menyertai dalam kesusahan dan kekurangan kita. Tuhan akan memberikan keberhasilan seperti yang tertulis dalam ayat Alkitab tentang keberhasilan. Artinya di sini mengucap syukurlah bahwa Allah sudah memberikan iman kepercayaan kepada kita, sehingga kita bisa teguh memegang janji Allah. Kemudian mengucap syukurlah karena Tuhan Allah terus menyertai kita, baik di dalam susah maupun di dalam senang. Terutama mengucap syukurlah kepada Allah di dalam kesusahan dan kekurangan yang kita miliki. Jadi, ketika kamu memiliki keterbatasan, jangan mengutuki diri, jangan bersungut-sungut, namun mengucap syukurlah kepada Allah di dalam kekuranganmu dan di dalam kesusahanmu. Maka, ketika kita mampu untuk mengucap syukur, Tuhan akan memberikan keberhasilan kepada kita. Kita akan dimenangkan atas seluruh masalah-masalah atau kesusahan yang kita hadapi. Kita akan dimampukan untuk melewati itu semua. Itulah yang dimaksud Tuhan Allah memberikan keberhasilan. Kemudian, hal keenam yang harus terkandung di dalam doa kita adalah mengucap syukurlah untuk kehadiran orang lain dalam kehidupan kita. Siapa saja orang lain itu?
Mengucap syukurlah atas kehadiran orang tua kita, mengucap syukurlah atas kehadiran saudara-saudari kita, mengucap syukurlah atas kehadiran sahabat-sahabat kita di sekitar kita, mengucap syukurlah atas kehadiran guru yang boleh memberikan pengetahuan kepadamu. Mengucap syukurlah atas kehadiran orang-orang yang ada di sekelilingmu. Paham sampai di sana? Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, hal yang harus terkandung di dalam isi doamu yang ketujuh adalah mengucap syukurlah untuk apa yang boleh terjadi dalam kehidupan orang di sekitar kita. Jadi bukan hanya mengucap syukur atas apa yang terjadi atas diri kita, namun kita juga harus mampu mengucap syukur atas apa yang boleh terjadi dalam kehidupan orang di sekitar kita. Misalnya, ketika orang tua kita mengalami mungkin sakit penyakit, kita harus mampu untuk mengucap syukur. Ketika orang tua kita mendapatkan rezeki berlebih, kita harus boleh mengucap syukur kepada Allah. Jangan kita menerima begitu saja kebaikan Allah, namun kita lupa untuk mengucap syukur. Tidak boleh. Jadi intinya kita harus ingat untuk mengucap syukur kepada Allah atas apa yang boleh terjadi dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Nah, kemudian ucapan syukur, pujian, dan penyembahan adalah jalan untuk menghampiri Allah. Jalan untuk menghampiri Allah dan membangun hubungan dengan Allah. Jadi, ucapan-ucapan syukur tadi baik melalui doa, baik melalui pujian, baik melalui penyembahan adalah jalan kita untuk bisa menghampiri Allah dan membangun hubungan yang intim dengan Allah. Bagaimana cara kita bisa berbicara kepada Allah jika kita tidak berdoa? Itu salah satu contoh. Allah menyukai supaya kita itu datang kepadanya di dalam doa. Allah menyukai supaya kita itu datang kepadanya melalui pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Allah. Ketika Allah menyukai apa yang kita kerjakan, maka hubungan kita itu pun akan terjalin erat dengan Allah. Nah, ucapan ini ada dasarnya. Ada 7 ayat tentang puji-pujian yang kita naikkan kepada Allah. Nanti kamu tulis, bukan hanya nas ini, namun ibu minta kamu tulis ke-7 nas ini, kamu tulis di rumah. Kamu tulis di rumah, nggak boleh kamu nggak boleh kamu hanya menulis ayatnya ini, namun kamu juga harus menulis isinya di rumah. Yang pertama, 7 ayat tentang pujian. Yang pertama adalah tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-4. Kemudian yang kedua, Mazmur pasal yang ke-106 ayat yang ke-47. Kemudian yang ketiga, Mazmur pasal yang ke-30 ayat 11 sampai 12. Yang keempat, Yeremia 33 ayat 11. Yang kelima, Mazmur 8 ayat 2. Yang keenam, Mazmur 50 ayat 23. Kemudian yang ketujuh adalah, tunggu ibu, yang ketujuh adalah, Yunus 2 ayat 9 sampai 10. Yang ketujuh adalah Yunus 2 ayat 9 sampai 10. Jangan salah tulis ya, di situ tidak jelas nampak, namun ibu menyampaikan yang ketujuh adalah Yunus 2 ayat 9 sampai 10. Nanti di rumah kamu tulis itu isi dari masing-masing ayat yang ibu sampaikan. Kemudian kita masuk kepada cara bersyukur melalui drama. Kita sama-sama mengetahui atau kita sama-sama pernah menonton sebuah drama. Jadi
cara bersyukur melalui drama artinya bentuk ungkapan rasa syukur kita itu kita tunjukkan melalui gerak kehidupan kita manusia yang menggambarkan realitas kehidupan, yang menggambarkan karakter, yang menggambarkan perilaku manusia melalui partisipasi dalam dialog yang dipentaskan. Jadi misalnya kita membuat drama kelahiran Tuhan Yesus misalnya. Atau di situ kan kita bisa mengetahui bagaimana kisah kelahiran Tuhan Yesus melalui drama. Begitu juga lah dengan drama sebagai bentuk ucapan syukur. Ada drama, bisa ungkapan rasa syukur itu bisa ditulis dan dibuat menjadi sebuah drama yang dipentaskan atau yang dipertontonkan kepada orang banyak. Agar apa tujuannya ucapan syukur melalui drama? Supaya orang-orang yang menonton drama tersebut boleh termotivasi untuk ikut mengucap syukur. Mulai mengucap syukur jika sebelumnya dia kurang mengucap syukur, ketika dia sudah menonton drama tentang ucapan syukur tersebut, dia boleh tergugah hatinya untuk mulai mengucap syukur kepada Allah. Kemudian, cara bersyukur melalui tulisan bermakna dan kalimat atau kata-kata yang membangun artinya bentuk ungkapan rasa syukur yang ditunjukkan melalui kata-kata ataupun kalimat yang mengandung arti penting yang mampu menumbuhkan semangat atau motivasi dalam diri seseorang. Nah, sama seperti cara bersyukur melalui drama, jadi tujuannya untuk memotivasi. Nah, cara bersyukur melalui tulisan bermakna ini artinya bentuk ungkapan rasa syukur yang ditunjukkan melalui kata-kata atau kalimat yang mengandung arti penting, yang mengandung makna penting yang mendalam, yang mampu menumbuhkan semangat motivasi dalam diri seseorang. Misalnya, ketika dia membaca sebuah tulisan atau kata-kata yang membangun, dia boleh termotivasi, dia boleh tergugah, dia boleh muncul semangatnya untuk mengikuti kata-kata yang dia baca itu melalui perubahan hidupnya ke arah yang lebih baik. Dalam kata lain, ketika seseorang membaca kata-kata yang membangun sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, yang memiliki makna ungkapan rasa syukur, maka dia pun boleh termotivasi untuk mempraktekkan kata-kata tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi dia boleh lebih baik lagi praktek kehidupan dia sehari-hari ketika dia membaca kata-kata atau tulisan bermakna tadi. Paham sampai di sana? Kita sampai kepada kesimpulan terakhir. Ada banyak cara yang bisa kita tunjukkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Melalui doa, melalui pujian, melalui drama, tulisan bermakna, dan kalimat atau kata-kata yang membangun adalah cara kita untuk berterima kasih atas semua berkat yang sudah Allah berikan. Maka dari itu, mari berusaha untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Sedemikian jauh penjelasan Ibu tentang firman Tuhan. Kita akan tutup, namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu pagi ini yang boleh mengajari anak-anak-Mu untuk semakin termotivasi lagi mempraktekkan cara-cara bersyukur melalui kehidupan mereka sehari-hari. Mereka telah mengetahui teorinya. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan boleh mengajari anak-anak-Mu untuk mempraktekkan teori yang mereka telah pelajari Bapa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Nah,